dari Axel ya. Axel, saudara Evi, Samuel, baru saya. Men, sampah 3. dunia, Sampah dunia dan kotoran kotoran segala segala sesuatu. Kami bodoh oleh karena Kristus, tetapi kamu arif dalam Kristus. Kami lemah, tetapi kamu kuat. Kamu mulia, tetapi kami hina. Sampai saat ini kami lapar, haus, telanjang, dipukul, dan hidup mengembara. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu sampai saat ini. 4. Bapa yang Bapa yang melahirkan. melahirkan. Hal yang kutuliskan bukan untuk mempermalukan kamu, tetapi untuk menegur kamu sebagai anak-anakku yang kukasihi. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapak. Akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapakmu karena Injil. 16, sebab itu aku menasihatkan kamu, turutilah teladanku. Justru itulah sebabnya aku mengirimkan kepadamu Timotius, yang adalah anakku yang terkasih dan yang setia dalam Tuhan. Ia akan mengingatkan kamu akan cara hidupku dalam Kristus Yesus seperti yang kuajarkan di mana-mana dalam setiap jemaat. Oke. Axel. Tetapi ada beberapa orang yang menjadi sombong, karena mereka menyangka bahwa aku tidak akan datang lagi kepadamu. Tetapi aku akan segera datang kepadamu, kalau Tuhan menghendakinya, dan aku akan tahu bukan tentang perkataan orang-orang yang sombong itu, tetapi tentang kekuatan mereka. Sebab kerajaan Allah tidak terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Apa yang kamu kehendaki, haruskah aku datang kepadamu dengan cambuk, atau dengan kasih dan dengan lemah lembut? 3. Menanggulangi saudara yang Menangis jahat. saudara yang jahat. Orang yang jahat. Orang yang jahat dihakimi. Memang orang mendengar bahwa ada percabulan di antara kamu dan percabulan yang begitu rupa yang bahkan tidak terdapat sekalipun di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yaitu bahwa ada orang yang hidup dengan istri ayahnya. Sekalipun demikian kamu sombong. Tidakkah lebih patut kamu berduka cita sehingga orang yang melakukan hal itu dijauhkan dari tengah-tengah kamu? Amin. 3, sebab aku sekalipun secara badani tidak hadir, tapi secara rohani hadir. Aku sama seperti aku hadir, telah menjatuhkan hukuman atas dia yang telah melakukan hal yang semacam itu. Bila mana kamu berkumpul dan aku hadir secara rohani dengan kuasa Yesus, Tuhan kita. Orang itu harus diserahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis, sehingga binasa tubuhnya, agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. B. Memelihara hari raya roti tidak beragi. Kemegahanmu tidak baik. Tahukah kamu bahwa sedikit ragi membuat seluruh adonan mengembang? Buanglah ragi yang lama itu supaya kamu menjadi adonan yang baru. Sebagaimana kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita, yaitu Kristus, juga telah disembelih. Karena itu, mari kita berpesta, bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemunian dan kebenaran. Nah, jangan menyingkirkan orang jahat dari gereja. Amin. 9. Dalam suratku telah kutuliskan kepadamu supaya kamu jangan bergaul dengan orang-orang cabul. Yang aku maksudkan bukanlah dengan sesama orang cabul pada umumnya dari dunia ini, atau dengan dengan semua orang tamak dan penipu,
atau dengan semua penyembah berhala. Kalau jika demikian, kamu harus meninggalkan dunia ini. Amin. Ayat 11. Tetapi yang kutuliskan kepada kamu sekarang ialah supaya kamu jangan bergaul dengan orang yang sekalipun menyebut dirinya saudara seiman adalah orang cabul, tamak, penyembah berhala, pemfitnah, pemabuk, atau penipu. Dengan orang yang demikian, janganlah kamu sekali-kali makan bersama-sama. Sebab dengan wewenang apa aku menghakimi mereka yang berada di luar jemaat? Bukankah seharusnya kamu yang menghakimi mereka yang berada di dalam jemaat? Mereka yang berada di luar jemaat akan dihakimi Allah. Usirlah orang yang melakukan kejahatan dari tengah-tengah kamu. Amin. Amin. Puji Tuhan ya. Jadi bacaan kita sampai di sini untuk perjanjian baru. Puji Tuhan karena Paulus ya begitu menerangi kita. Oke, jadi kita tadi baca dari pasal 4 ayat 10 itu mengenai sampah dunia dan kotoran segala sesuatu. Kemudian juga Bapa yang melahirkan, lalu juga menanggulangi saudara yang jahat, ya, orang yang jahat dihakimi sampai memelihara hari raya roti tidak beragi, juga menyingkirkan orang jahat dari gereja. Nah sampai di sini ada nggak saudara-saudara yang mungkin mau sharing atau bertanya begitu untuk kita bahas sama-sama? Oke. Kalau belum ada, saya dulu ya, saya share dari apa yang saya dapat ya. Jadi puji Tuhan di ayat 10, Paulus ini berkata bahwa kami bodoh oleh karena Kristus, tetapi kamu arif dalam Kristus. Kami lemah, tetapi kamu kuat. Kamu mulia, tetapi kami hina. Apa sih maksudnya ini? Kenapa dia berkata bahwa kami bodoh, ya kami lemah, kami hina? Nah, sekarang kita lihat di sini bagaimana di catatan kakinya dalam 10:1, 10:2 dan 10:3 ya. Jadi para rasul rela menjadi bodoh karena Kristus dengan meninggalkan hikmat manusia mereka. Tapi kaum beriman Korintus yang milik daging menjadi manusia arif di dalam hikmat alamnya. Meskipun mengatakan bahwa mereka berada dalam Kristus. Nah, kemudian ketika para rasul menyampaikan Kristus, mereka kelihatannya lemah karena mereka tidak memiliki kekuatan atau kemampuan alamiah mereka. Nah, tapi kaum beriman Korintus yang milik daging sekali lagi karena kuat ya, menuntut yakti sebagai orang yang hebat secara kaum beriman menggunakan kemampuan alamiah mereka. Nah, saudara, jadi hari ini para rasul yang tidak boleh jadi teladan kita. Bagaimana sebenarnya dalam kehidupan Kristen ini, ya memang orang dunia atau teman-teman kita pasti menganggap bahwa kita ini lemah ya, kita ini bodoh karena Kristus. Tapi sungguh mulia ya. Jadi meskipun dari ayat 10 sampai 13 itu kelihatannya menyedihkan banget ya. Lapar, haus, telanjang, dipukul, hidup mengembara ya. Tapi apa? Kita juga mengetahui bahwa hasil daripada hidup oleh iman ini adalah apa? Pahala, ya kan? Sehingga ayat 13 ya, kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu sampai pada saat ini. Bahkan sampai Rasul Paulus bisa berkata demikian. Jadi sungguh ini perkara yang memang tidak bisa diterima dengan mudah oleh pikiran sederhana. Namun kita perlu apa? Datang kepada Tuhan dengan hati yang polos murni, meminta supaya apa yang Tuhan kehendaki di atas diri kita ini betul-betul menjadi kenyataan. Saya kemarin beberapa waktu lalu itu ditanya sama seseorang, Kak, kenapa sih kok kita orang Kristen ini malah susah hidupnya, kok malah tidak dijawab doanya gitu ya. Tapi kalau kita lihat lagi, kita trace ke belakang, sebenarnya Tuhan itu memberikan segala sesuatu sesuai dengan takarannya. Nah, jadi untuk kita lebih mengasihi Tuhan, diaturkan situasi supaya kita ini benar-benar dipojoki, diaturkan segala situasi sampai kita merasa lemah. Pandemi ini juga membuat kita kembali, saya tidak bisa apa-apa tanpa Kristus gitu ya. Nah maka saudara, saya betul-betul terjamah dengan perkataan Paulus di sini ya, di ayat yang terakhir ya. Di ayat 20 dikatakan, sebab kerajaan Allah tidak dari perkataan tetapi dari kuasa. Nah, mulia bagi Tuhan. Semoga apa yang saya sampaikan secara singkat ini juga bisa menguatkan saudara ya.
Amin. Puji Tuhan. Dari saudara ada yang tambahan? Atau mau bertanya? Saudara Evi dan Samuel. Aku di ayat 6-nya. 5 ayat 6. Di situ dibilang kan, kemegahanmu tidak baik. Ya, kita tahu bahwa gereja di Korintus, kaum beriman di Korintus ya, itu ya kacau sih, perpecahan. Terus yang pertama kan masalah Paulus menanggulangi masalah perpecahan. Terus yang kedua ini, kita masuk poin kedua, itu menanggulangi dosa ya. Orang yang jahat menanggulangi saudara yang jahat. Nah, jadi di situasi demikian yang begitu bobrok, mereka masih bermegah, membanggakan diri gitu. Ya, ya artinya ya, mereka nggak bisa merendahkan diri di situasi yang demikian. Ya, tapi puji Tuhan sih, karena Tuhan menunjukkan bahwa kita adalah orang dosa. Kalau kita sadar kita adalah orang dosa, maka normalnya kita bukan menjadi orang yang bermegah, tapi kita menjadi orang yang merendahkan diri dan membuang ragi yang lama itu, supaya kita bisa menjadi adonan yang baru. Jadi ini kembali mengingatkan aku bahwa kembali perlu belajar merendahkan diri, juga membuang ragi yang lama itu, sehingga aku dapat menjadi adonan yang baru bersama saudara-saudara yang lain, yaitu menjadi gereja yang punya sifat yang baru. Amin. Amin. Puji Tuhan ya. Singkat namun juga sungguh amat menerangi ya, Saudara Evi. Terima kasih. Ada lagi dari saya Samuel atau saya tambahan? Amin. Di pasal 4 ya, tertarik ya, di mana Paulus itu merendahkan dirinya kan, dia bilang bahwa dia menjadi bodoh tadi, ya kan, karena Kristus, tapi kamu itu prudent in Christ. Ya, kita ini lemah, tapi kamu kuat. Gitu. Dia merendahkan dirinya. Kemudian dia juga apa ya? Dia itu mengalami penderitaan kan, lapar, haus, telanjang, dipukulin gitu. Dia mengalami semua itu gitu kan. Ya. Kemudian tapi dia di ayat 15 gitu kan. Dia bilang bahwa ya walaupun ada beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak punya banyak bapak. Ya akulah yang dalam Kristus menjadi bapakmu karena Injil. Dia begitu berani gitu loh. Ketika dia bilang bahwa ya aku ini bapakmu. Padahal dia itu di awal kan tadi dia bilang dia bukan sesuatu gitu. Kalau ayah kan harusnya ya mungkin bisa bangga atau gimana ya. Nah, tapi ya dia dengan berani mengatakan hal itu gitu. Ya, kenapa? Karena ya dia itu bisa menjadi teladan. Dia tuh pasti bisa menjadi teladan. Teladan apa? Teladan yang di dalam Kristus Yesus gitu. Dan Timotius itu mengikuti jejak dia. Nah, jadi di hadapan dunia mereka itu terlihat Paulus dan Rasul itu terlihat bodoh, tapi di dalam Kristus ya mereka itu benar-benar jadi berkat gitu, bisa jadi teladan. Nah, di sini ya aku lihat ada teladan yang di depan ya. Semoga kita ini menjadi menjadi orang yang sama, orang yang mengikuti. Amin. Become imitator of me. Amen. Ya, karena kita bisa nggak ya bisa sih, karena kita memiliki Kristus yang sama. Amin, puji Tuhan. Amin.
Amin. Puji Tuhan, dari Axel ada. Aku mau tanya, Boleh. yang di pasal 5 ayat 5, Mm-mm. kan di catatan kaki 5:2 tuh apa hingga binasa tubuhnya kan di situ. Mm-mm. Situ dibilang mengacu kepada penderitaan penyakit tertentu gitu. Jadi maksudnya orang ini tuh beneran kena penyakit gitu kah? Oke, Puji Tuhan. Nah, mungkin sebelum saya, apakah Saudara Evi atau Saudara Samuel mau mencoba menjawab? Iya, karena kalau dia di referensinya ya, di referensinya pasal 12, 2 Korintus 12 ayat 7 itu dibilang yang ini, yang Satan itu memukul Paulus dan kasih eh, daging di dalam duri di dalam daging. Jadi kayaknya penyakit ini adalah ya bisa jadi gitu penyakit fisik, tapi sih aku nggak gitu tahu ya. Cuma penyakit ini ya disebabkan oleh iblis, karena dua referensi yang disebutin itu yang di Lukas pasal 13 ayat 16 itu adalah ada setan yang mengikat dia selama 18 tahun. Ya. Kemudian yang 12 ayat 7 itu juga setan yang menaruhkan duri dalam daging. Cuma penyakit apa ya nggak tahu ya. Bentuknya kayak apa juga nggak tahu gitu. Cuma kalau ini kan percabulan ya. Ya mungkin HIV ya, who knows? Ya, Nggak tahu juga sih. Nggak ada penjelasan lebih lanjut sih. amin. Oke, jadi sudah cukup menjelaskan ya dari penjelasan Samuel. Jadi bagaimana situasinya ya kita tadi kita bisa bilang kita tidak tahu apa yang terjadi, namun ya asal bisa ambil kesimpulan ya kita bahwa orang itu ya menjadi sakit ya. Jadi benar-benar karena dia jahat ya dalam kehidupannya tidak memuliakan Allah, dia menggunakan tubuhnya untuk hal-hal yang tidak ya. Maka benar-benar diserahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis gitu. Karena apa ya, dia sudah diberitahu, dinasihati, tidak mau berbalik kepada Allah, ya akhirnya apa? Penting ini deh, dia bisa tobat gitu, meskipun tubuhnya atau situasinya tidak baik gitu, tapi rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Ya, jadi apa sih yang bisa kita ambil atau tarik kesimpulan dari sini, itu selagi atau sebisa mungkin kalau kita mampu untuk mengikuti atau mendapatkan kehendak Allah, ya lebih baik kita mendapatkan kehendak Allah gitu. Sehingga apa? Kita benar-benar bisa diselamatkan, bukan hanya dalam situasinya tapi juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Kenapa? Lebih baik untuk mengikuti Tuhan sebenarnya daripada untuk mengikuti hawa nafsu ya kan. Tapi oleh karena daging ini ya kita harus matikan. Ya, jadi biarlah firman pada hari ini juga kembali menerangi kita, menguatkan kita. Nah, Axel sudah dapat atau masih bingung? Amen. Thank you. Amin. Dan koordinat. Amin. Puji Tuhan. Jadi kalau tidak ada lagi yang mau menambahkan, mungkin kita rasa cukup sampai di sini dulu ya. Oke, kita sudah sampai di 1 Korintus ya, pasal yang kelima. Nanti besok kita lanjut lagi. Puji Tuhan, kita sama-sama boleh tutup malam hari ini ya. Kita kembali berdoa.